Cerita diawali dengan memperlihatkan dua anak yang merupakan kakak beradik bernama Daniel dan Alex. Saat itu, mereka berdua sedang berlarian di dalam rumah entah kabur dari siapa. Namun ketika Daniel menemukan tempat untuk adiknya bersembunyi, tiba-tiba ya, entah siapa pria tersebut dengan luka di perut yang sangat parah. Si pria tanpa diduga malah meminta tolong pada Daniel dengan menyebutkan jika semua penghuni rumah sedang mengejar dan berniat akan membunuhnya. Karena Daniel malah memberitahu semuanya jika pria tersebut berada di sini, si pria tentu langsung panik karena orang-orang yang sedang mengejar akhirnya menemukannya sehingga 30 tahun kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Grace. Saat ini ia sedang berada di kamar menunggu momen pernikahannya dengan seorang pria kaya raya. Grace yang berasal dari keluarga tak punya pun berusaha meyakinkan diri jika keputusannya menikah dengan pria pilihannya itu adalah keputusan yang sudah tepat. Dan inilah calon suami Grace. Dia adalah Alex atau anak kecil yang tadi kita lihat di awal film. Ia sangat mencintai Grace meskipun kasta keluarga mereka sangatlah berbeda jauh. Tanpa memikirkan apa yang akan dikatakan oleh semua anggota keluarganya, Alex terus meyakinkan Grace untuk tetap percaya dan yakin dengan keputusannya. Are you okay? Because I'm nervous enough as Tak lama datang kakak Alex yaitu Daniel untuk melihat kondisi adik kesayangannya yang sebentar lagi akan menikah. Tak hanya bahagia karena Alex akan memiliki seorang istri, Daniel juga sangat senang karena keluarga besarnya yang bernama Ledomas sebentar lagi akan memiliki anggota baru. Determined to be a Ledomas, and would you please get yourselves outside? Congratulations, you fuckface. Mendengar apa yang dikatakan Daniel barusan, Alex terlihat sangat serius menanyakan kembali kesiapan Grace untuk menjadi bagian dari keluarganya. Entah apa yang dilakukan Alex dan Daniel, namun Grace sangat yakin jika ia sudah siap menjadi istri Alex dan menjadi bagian dari keluarganya. Ketika upacara pernikahan berlangsung, Grace terlihat cukup gugup karena tak semua keluarga Ledomas menyukainya. Namun setelah ibu Alex bernama Becky menghampiri dan mengajaknya berbicara, Grace mulai merasa tenang dan menjadi lebih percaya diri. Setelah Zarian sibuk dengan semua rangkaian upacara pernikahan, Alex dan Grace akhirnya bisa segera melakukan hal yang semua pasutri tunggu-tunggu. Namun, baru saja mereka akan memulainya, tiba-tiba holy shit, someone's here. ya, wanita tersebut merupakan bibinya Alex bernama, kita panggil saja si Bibi. Entah sejak kapan si Bibi sudah berada di dalam kamar. Ia ke sana hanya memberitahu Alex untuk segera membawa istrinya ke bawah karena semua anggota keluarganya sudah menunggu mereka berdua. Of course you have a secret door. They run all through the house. Melihat istrinya sangat kebingungan bagaimana bisa si Bibi tiba-tiba sudah berada di dalam kamar, Alex langsung mengatakan jika semua kamar memiliki pintu rahasia yang diperuntukkan sebagai jalan masuk para pelayan agar bisa dengan mudah mengantar makanan melalui jalan belakang. A game. Yeah. What game? I don't know. You draw a card. Tak hanya itu, Alex juga menjelaskan jika mereka memiliki sebuah adat atau kebiasaan untuk anggota baru dalam keluarga, yaitu permainan tengah malam yang ditentukan lewat sebuah kartu, di mana menurut Alex, permainan ini sangat berharga dibandingkan dengan pernikahan itu sendiri, sehingga membuat Grace sangat antusias, karena setelah ikut bermain, ia akan diakui sebagai anggota keluarga Ledomas. Setelah memasuki ruangan yang telah ditentukan, Grace terlihat sangat takjub dengan semua isi rumah tersebut, di mana ia kembali diajak bicara oleh Becky atau mamah mertuanya sendiri, yang hal itu membuat Grace merasa sangat diterima dalam keluarga ini. I knew you would. Tak lama datang salah satu anggota keluarga Ledomas bernama Fitz bersama istrinya bernama Emily. Mereka berdua terlihat sangat antusias dan senang karena mendapatkan anggota keluarga baru seperti Grace. Namun di tengah momen tersebut tiba-tiba si Bibi memotong pembicaraan mereka dan terlihat cukup heran dengan keberadaan Emily yang ternyata masih hidup.
Setelah waktu menunjukkan 5 menit lagi menuju tengah malam, kepala keluarga yang merupakan ayah Alex bernama Tony pun mengajak semua anggota keluarga Ledomas termasuk Grace untuk masuk ke dalam ruangan sakral yang hanya boleh dimasuki oleh bagian dari keluarga saja. Great-grandfather enjoyed his games. Di sana Grace sangat kagum dengan semua ornamen dan hiasan yang identik dengan berburu. Namun hal itu tak berlangsung lama karena Tony langsung menyuruh untuk bergabung dengan yang lain karena sebentar lagi permainan akan segera dimulai. Oh, in a moment. I gather you've noticed our family is big on tradition. Setelah semuanya berkumpul dalam satu meja yang sama, Oni mulai menceritakan tentang sejarah keluarga mereka dari mulai kakek buyut yang sebelumnya tak memiliki apa-apa sampai akhirnya memiliki sebuah usaha yang sangat sukses di bidang produksi permainan, terutama kartu remi yang sangat populer pada zamannya. Some may call it luck, but Kesuksesan kakek buyut mereka tak datang secara tiba-tiba. Selain seorang pekerja keras, ia juga tak sengaja dipertemukan dengan seorang kolektor barang antik kaya raya bernama Lebail, di mana Lebail ini ternyata sangat suka dengan permainan. Terbukti dari barang antik kesayangannya yaitu sebuah kotak misterius yang bisa menentukan permainan apa yang akan mereka mainkan. for games of chance, they passed a great many hours playing cards. Sejak saat itu, hubungan mereka berdua menjadi sangat dekat hingga Lebail menjadi investor utama usaha yang dijalankan kakek buyut keluarga Ledomas. Bahkan sampai sekarang, kotak misterius tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi adat atau tradisi keluarga Ledomas dalam menerima anggota keluarga baru. It is your turn. What does it say, girl? It says hide and seek. Are we really gonna play that? Dan ya, setelah Grace membawa kartu dari kotak misterius tersebut dan mendapatkan permainan petak umpet, semua orang terlihat sangat tegang. Bahkan mereka sempat tak bisa berkata-kata saat Grace mendapatkan permainan tersebut. You get to be the one to hide. Alex yang mengetahui jika permainan petak umpet ini sangatlah berbahaya, mencoba memberi kode dengan menyuruh Grace untuk menemuinya di kamar. Namun Grace menganggap jika permainan ini sangat mudah pun tak menghiraukan Alex, bahkan terlihat sangat antusias untuk segera menyelesaikannya. Tony kemudian menjelaskan peraturan permainan tersebut, di mana Grace hanya harus bersembunyi di tempat yang aman, sedangkan seluruh keluarganya akan mencarinya sampai ketemu. Meski rumah ini memiliki CCTV yang bisa dengan mudah menemukan keberadaan Grace, Tony mengatakan jika mereka akan mematikannya dan bermain layaknya leluhur mereka pada zaman dahulu. Dan permainan petak umpet pun dimulai. Grace langsung mencari tempat sembunyi yang aman agar semua orang tak bisa menemukannya. Sementara Roy dan anggota keluarga lain terlihat sedang menyiapkan senjata yang ternyata akan mereka gunakan untuk memburu Grace. Ready or not? Perlu diketahui jika permainan petak umpet ini merupakan permainan yang paling dihindari oleh semua anggota keluarga, bukan tanpa alasan. Ini adalah permainan paling berbahaya di antara semua permainan yang ada, di mana seluruh anggota keluarga harus menemukan Grace dan menghabisinya sebelum fajar tiba, atau kalau tidak, maka merekalah yang akan mendapat sebuah kutukan dari Tuan Lebail. Melihat Alex sangat sedih karena wanita yang baru saja menjadi istrinya harus tewas, membuat Becky sangat prihatin terhadap nasib anaknya itu, sehingga ia menyarankan Alex untuk tetap berada di sini saja dan tidak ikut mencari keberadaan Grace yang saat ini sedang bersembunyi. Sementara Grace yang saat ini sedang bersembunyi di dalam lift pengantar makanan menganggap jika waktunya bersembunyi sudah cukup, sehingga ia memutuskan untuk keluar dan berpindah dari ruangan tersebut. Tapi tiba-tiba ya, ternyata itu adalah Alex yang berusaha menyelamatkan Grace dari seorang pengasuh yang sedang mencari anak-anak yang kabur dari kamar. Namun ketika mereka berdua hampir saja ketahuan, tiba-tiba terdengar suara dari arah lain sehingga George?
sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya barusan. Grace dibuat tak percaya ketika mendengar pembicaraan semua anggota keluarga yang ternyata menginginkan Grace tewas. Sehingga ia yang baru saja mengetahui semua kegilaan ini pun langsung mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada Alex. Setelah mengetahui jika nyawanya sedang terancam, Grace sangat panik dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Sehingga hal itu membuat Alex harus bersusah payah untuk meyakinkan Grace dan berjanji akan mengeluarkannya dari dalam rumah ini. Dalam kondisi panik dan ketakutan, Grace bergegas pergi untuk mencari jalan keluar, di mana Alex sendiri mencoba untuk pergi ke ruang kendali demi mematikan sistem keamanan agar mereka bisa membuka pintu keluar. Tepat ketika Daniel dan yang lainnya sedang membawa jasad si pengasuh di lorong rumah, Grace yang saat itu tidak tahu jika mereka sedang berada di sana pun tak sengaja malah muncul di hadapan mereka sehingga berkat tembakan Emily yang terus meleset jauh dari sasaran, Grace bisa dengan mudah lolos dari kejaran mereka semua. Namun meski begitu, Grace tak bisa keluar rumah karena semua pintu dan jendela masih terkunci rapat. Bahkan telepon pun tak bisa digunakan sampai akhirnya ya, dengan santainya Daniel masuk ke ruangan tersebut ketika Grace hendak akan menghancurkan jendela. Tak ingin menghabisi Grace dengan tangannya sendiri, Daniel memberi waktu 10 detik untuk Grace segera kabur. Atau kalau tidak, semua orang akan datang dan menghabisinya saat itu juga. She's in the study! Setelah semua orang menghampiri Daniel, mereka sangat kecewa karena Grace sudah berhasil melarikan diri. Di mana ketika momen tersebut, Emily yang dari tadi sangat belagu menggunakan senjata pun mengaku jika dirinya kehilangan pistol karena lupa menyimpannya. Sehingga Peach yang juga tidak mengerti cara menggunakan senjata yang dibawanya itu malah memberikannya pada Emily sehingga Mr. Ladomas, I just saw her run. lagi dan lagi kali ini Emily tak sengaja menghabisi salah satu pelayan yang berada di sana. Sehingga si Bibi yang sudah muak dengan semua ini pun sangat emosi dan ingin cepat melenyapkan Grace sebelum fajar tiba. We must keep... Oh, what the fuck? Mendengar si Bibi sudah sangat emosi, Becky menyarankan jika mereka menggunakan CCTV agar segera menemukan keberadaan Grace, di mana hal itu langsung dibenarkan oleh Tony yang rela meninggalkan sebuah tradisi demi bisa menghabisi Grace sebelum mereka sendiri yang malah mati karena kutukan dari Tuan Lebail. Pernikahan yang sedari dulu Grace impikan akan sangat indah, kini malah berubah sebuah peperangan melawan keluarganya sendiri. Sehingga Grace yang saat ini sudah membawa sebuah shotgun di tangannya pun segera pergi ke salah satu pintu keluar, berharap Alex sudah berhasil mematikan sistem keamanan rumah. Karena pintu masih terkunci rapat, Grace sempat ingin menghancurkan pintu tersebut dengan shotgunnya. Namun karena belum terisi penuh dan ada seorang pelayan yang masuk, Grace pun berusaha bersembunyi di bawah meja. Sementara Alex yang saat itu berhasil menghidupkan kembali CCTV dan melihat Grace sedang dalam bahaya, ia pun berusaha mencari tombol untuk mematikan sistem keamanan agar pintu rumah bisa terbuka. Sampai ketika Alex berhasil mematikan sistem keamanan, si pelayan sangat terkejut melihat Grace sudah menodongkan senjata di depannya sehingga I would be suffering. setelah melihat Grace berhasil melarikan diri dari si pelayan, Alex yang saat itu sudah ketahuan oleh ayah dan kakaknya pun langsung menghancurkan seluruh sistem agar mereka tak bisa mengunci seluruh pintu lagi. Sehingga hal itu membuat Tony si ayah sangat murka dan langsung menyerangnya saat itu juga. Alex. Berhasil ditenangkan oleh Daniel, Alex langsung melepaskan tangannya dari leher Tony, tapi tiba-tiba
Tepat ketika Tony dan Daniel membawa Alex yang sedang pingsan, Grace yang saat itu sedang dalam kejaran si pelayan pun berusaha mencari tempat persembunyian yang ketika ia berencana akan bersembunyi di dalam lift makanan, tiba-tiba karena wanita tersebut malah berteriak memberitahu semua orang jika Grace sedang berada di sini, Grace tentu sangat panik hingga membuat si wanita tak sengaja mengaktifkan lift tersebut dan inilah yang terjadi. Setelah melihat ada salah satu wanita tewas terjepit lift makanan, si pelayan yang sedang mengejar Grace pun lantas melaporkannya pada Tony sekeluarga hingga membuat Tony sangat panik karena menganggap jika Grace sudah berani melawan. Jesus Christ. Take a minute. Grace yang saat itu sudah berhasil keluar dari dalam rumah terus berlari untuk bisa keluar melewati gerbang utama. Namun karena mereka telah mengantisipasi semua itu dan sudah dekat dengan keberadaannya, Grace pun memutuskan untuk bersembunyi ke dalam kandang embe. Dan ya, orang yang sempat Grace anggap adalah keluarga Ledomas yang sedang memburunya ternyata adalah seorang anak kecil, anak kandung Daniel yang sedang mencari temannya di sana. Sehingga Grace yang menganggap jika si anak tak sama dengan semua keluarganya pun berusaha mendekatinya dan tak sengaja terjatuh ke dalam sebuah sumur tempat pembuangan mayat. Grace terlihat sangat ketakutan dan langsung berusaha untuk naik kembali. Dengan kondisi tangan yang sedang terluka, Grace pun menggunakan tangga yang sudah rapuh untuk naik sehingga alhasil meski sudah merasakan sakit yang amat luar biasa, Grace akhirnya bisa keluar dari dalam sumur tersebut dan langsung berlari ke arah gerbang utama tanpa tahu jika istri Daniel sudah melihat dan menyuruh si pelayan untuk mengejarnya. Karena tak bisa keluar melalui gerbang tersebut, Grace berusaha meminta tolong sambil berusaha mematahkan salah satu besi pagar sampai akhirnya ya, meski sudah bisa keluar dari halaman rumah tersebut dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, Grace tentu sangat kecewa ketika mobil yang ia cegat rupanya malah pergi tanpa membawanya dari sana. Melihat si pelayan sedang menuju ke arahnya, Grace langsung berlari ke dalam hutan. Namun karena si pelayan ternyata sudah mengetahui keberadaan Grace, ia pun akhirnya bisa terkejar dan berhasil mengalahkan si pelayan. Grace dengan cepat membawa mobil si pelayan dan langsung kabur dari sana, di mana ketika ia mengaktifkan Intelligent Voice Assistant atau fitur yang memungkinkan pengemudi mengontrol berbagai fungsi mobil menggunakan perintah suara, sistem malah mendeteksi jika mobil dilaporkan dicuri sehingga My hands are tied. Justin? Is there anything else I can help you with? Yeah, you go fuck yourself, Justin! karena sistem tersebut langsung mematikan semua fitur dan mengurung Grace di dalam mobil, ia terlihat sudah sangat pasrah karena tak bisa kemana-mana lagi. Sehingga ketika si pelayan berhasil menemukan keberadaan mobil tersebut, Grace bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh si pelayan. Tepat ketika si pelayan sedang menghubungi Tony sekeluarga dan sudah menganggap jika dirinya sudah menang, Grace yang baru tersadar dari pingsannya pun langsung melakukan hal seperti ini. Steven! Masih bisa bertahan setelah kecelakaan mobil di tengah hutan, Grace sangat terkejut ketika ia melihat Daniel sudah berada di sana yang langsung menodongkan senjatanya dan And you can do something about it. setelah membuat Grace pingsan, Daniel kemudian memanggil Tony yang saat itu sedang melihat dari balik pohon besar, di mana mereka langsung membawa Grace kembali ke dalam rumah dan melakukan ritual dengan akan menghabisi Grace tepat di atas meja permainan keluarga Ledomas.
Dan ya, tanpa diduga sebelumnya, Daniel rupanya telah memasukkan racun pada air ritual yang diminum semua orang, sehingga Daniel yang ternyata memihak kepada Grace pun langsung melepaskan Grace dan membawanya kabur dari tempat tersebut. No, just give him a nip. I googled it. They'll shit weird for a week, but they'll be fine. Istri Daniel yang saat itu ternyata tidak ikut meminum air racun pun berhasil mengejar Daniel dan Grace, kemudian menodongkan sebuah pistol kepada mereka berdua, sehingga Daniel berusaha menenangkan istrinya. Dan tebak apa yang terjadi? Melihat Daniel tertembak tepat di bagian lehernya, Grace dengan sangat berani maju untuk melawan istri Daniel dan merebut senjatanya, tetapi selesai dengan istri Daniel, Grace segera pergi dari sana dan malah bertemu dengan Tony yang masih bisa bertahan dari racun, sehingga Alex yang saat itu sudah berhasil lolos dan melepaskan diri dari borgol yang menahannya di dalam kamar, menemukan Daniel yang sudah tergeletak di lantai dengan keadaan sedang sekarat. Sementara itu Grace masih dalam pelariannya dan kali ini harus melawan Becky yang tiba-tiba menyerangnya secara brutal, sehingga ia yang sedang dalam keadaan terdesak pun bisa mengambil kotak permainan dari atas meja dan langsung menghabisi Becky dengan cara seperti ini. Alex yang melihat Grace menghabisi ibunya dengan sangat brutal terlihat sangat tak percaya dan malah menganggap jika Grace lah orang yang juga menghabisi kakak kesayangannya, yaitu Daniel, sehingga karena Alex malah berubah pikiran dan malah berpihak pada keluarganya, Grace harus dibuat pasrah karena saat ini dirinya akan segera dikorbankan. Sehingga sebelum fajar sepenuhnya terbit, Alex pun langsung mengeksekusinya, tetapi berhasil melepaskan diri, Grace membuat semua orang yang ada di sana sangat ketakutan. Bukan tanpa alasan, mereka ternyata sudah kehabisan waktu, di mana terlihat matahari sudah terbit dan bersinar cukup terik, yang konon katanya akan membuat tubuh mereka hancur saat itu juga. Sempat menganggap jika semua yang mereka percayai hanyalah mitos, si Bibi yang masih pancek dengan kepercayaannya untuk menghabisi Grace pun lantas membawa kapak dan menyerang Grace saat itu juga. Tapi tiba-tiba I think you were right. ya, setelah tubuh si Bibi dan semua orang yang ada di sana meledak secara mengerikan, membuat Alex sangat ketakutan dan mulai menyesal dengan keputusannya berpihak pada keluarganya, di mana Grace yang mendengar hal itu pun kali ini sudah tidak peduli, dan inilah yang terjadi selanjutnya. Want a divorce? Dan setelah semua orang tewas mengenaskan akibat kutukan tersebut, Grace dengan santainya keluar dari dalam rumah yang awalnya ia sangka akan menjadi tempat ternyamannya, malah menjadi tempat mengerikan yang hampir saja menjadi kuburannya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.